Ribuan warga berebut uang yang disebarkan oleh Juragan Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Aksi sebar uang itu dilakukan dalam rangka tasyakuran atas kelahiran bayi. Video ribuan warga berebut uang yang disebar viral di media sosial. Dalam video itu terlihat warga Pekalongan, Jawa Tengah dengan antusias berebut uang yang disebar dari balkon sebuah rumah. Ribuan orang mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak langsung merangsek dan berebut mendapatkan uang. Belakangan diketahui penyebaran uang itu dilakukan dalam rangka tasyakuran atas kelahiran anak seorang warga. Aksi sebar uang ini dilakukan oleh Romadoni, seorang juragan batik yang menggelar tasyakuran atas kelahiran bayi ketiganya. Uang pecahan nominal 1.000-an, 5.000-an, 50-an ribu hingga ratusan ribu disebarkan dari atap rumah miliknya. Total jumlah uang yang disebar pada warga senilai 35 juta rupiah. Akibat aksi sebar uang ini, sejumlah warga yang mengalami luka dan pingsan dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, akibat berdesakan juga membuat tembok kelurahan ambruk. Ini acara tasyakuran anak. Tasyakuran anak. Anak yang ketiga. Berapa nominal Pak? Untuk nominalnya hampir 35 juta. Satu titik atau berapa? Ada 6 titik. Ada 6 titik. Iya. Itu disebar dari atas semua Pak? Iya, dari atas semua, dari bawah cuma satu dari sini depan. Tasyakuran dengan menyebar uang ini memang menjadi tradisi warga setempat saat kelahiran anak. Meski telah mendapatkan izin untuk menggelar acara tersebut, namun tuan rumah penyebar uang akan bertanggung jawab terhadap warga yang luka dan kerusakan yang terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi pemotor koboi lepaskan tembakan airsoft gun viral di media sosial. Polisi telah mengamankan pelaku yang membuat geger di jalan alternatif jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pemotor terlibat adu mulut dengan pengendara lain. Bahkan salah satu pemotor melepaskan tembakan airsoft gun. Aksi pemotor koboi ini terjadi karena pemotor lain saling serobot jalur. Di tengah kemacetan yang terjadi di jalur alternatif menuju Puncak melalui Jalan Bukit Pelangi, Cijayanti, Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial ID ini sempat mengaku-ngaku sebagai anggota Koramil di Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun pelaku tidak bisa menunjukkan identitas sebagai prajurit TNI. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan karyawan swasta. Penyalahgunaan ya terkait dengan airsoft gun yang dilakukan oleh inisial ID, yaitu dengan cara menembakkan ke atas airsoft gun. Dan diduga pelaku ini melakukan hal tersebut karena adanya keributan di depan, yaitu adanya bis yang sedang parkir dengan tujuan agar cepat lancar jalan tersebut. Karena terjebak macet emosi ya, karena macet panjang mungkin. Dengan ini ingin menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar anggota 234 SC Kota Bekasi dan juga rekan-rekan media, bahwasanya atas kesalahan saya yang saya lakukan di jalan ke arah Bukit Pelangi, dengan sadar diri menembakkan senjata jenis airsoft gun ke atas di keramaian keluarga. Saya mengakui perbuatan saya itu salah. Dengan ini saya mohon maaf juga kepada anggota TNI semuanya. Saya sudah mengaku anggota Polres, anggota Koramil Kramat Jati. Akibat perbuatannya, pemotor koboi dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk menghindari keributan. Jemaah haji asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan termasuk salah satu jemaah haji yang hilang di Tanah Suci. Keluarga berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang.
Salah satu jemaah haji asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dinyatakan hilang di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah haji. Pria yang sudah berumur 85 tahun ini hilang usai melaksanakan wukuf di Arafah dan terpisah dari rombongan. Hingga saat ini, pemerintah dan petugas haji terus melakukan pencarian. Keluarga korban sangat kaget setelah mendapat kabar jika orang tuanya hilang di Tanah Suci. Sebelumnya, korban sudah lama sekali menunggu antrean haji sejak 2014 silam. Kami merasa istilahnya terkejut lah, istilahnya nengok bapak, kenapa dia baca hilang tak katik kesan itu. Dicari beberapa hari tak ketemu-temu. Jadi sampai sekarang ini belum ketemu. Keluarga korban berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang hingga bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Pemirsa, sebenarnya apa yang menyebabkan jemaah haji hilang? Apakah saat ini jemaah haji yang hilang tersebut sudah ditemukan? Kami sudah terhubung dengan Harun Al-Rashid sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Haji PPIH di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Harun. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Arab Saudi, Mbak. Baik, Pak Harun, sejauh ini sudah berapa sebenarnya jemaah haji yang hilang di Tanah Suci dan bagaimana informasi terkini terkait pencariannya? Untuk laporan yang masuk ke kami dari sekian jamaah yang dinyatakan belum kembali ke kloternya, sekitar ada kurang lebih 10 orang, namun dari 10 orang itu ada yang sudah ditemukan, baik kami jemput di tempat di mana jamaah tersebut terpisah dari rombongannya, juga ada yang kami temukan di ruang jenazah karena meninggal dunia. Namun dari sekian laporan tersebut masih ada 3 lagi jamaah yang sampai saat ini belum ada titik terang. Namun proses pencarian sejak dilaporkan yang bersangkutan itu tidak kembali ke kloternya, kami bersama tim sudah melaksanakan proses pencarian di berbagai tempat, termasuk kami cari kronologis di mana pertama yang dinyatakan beliau itu terpisah, seperti di Arafah dan juga di Mina. Dari ketiga jamaah tersebut, kami lakukan penyisiran kembali ke tempat-tempat itu dan juga ke rumah-rumah sakit yang ada di Mekah, baik rumah sakit pemerintah maupun juga rumah sakit swasta yang ada di Arab Saudi ini. Termasuk kamar-kamar jenazah pun tidak luput kami datangi untuk mencari keberadaan jamaah ketiga tersebut yang saat ini setelah diketahui atau setelah dinyatakan belum ketemu. Demikian, baik, Pak Harun, mau saya konfirmasi, dari 10, 3 sudah ditemukan ya Pak ya? Betul, Mbak, betul. Jadi masih ada 7 lagi ya Pak ya? Sudah. Maksudnya 3 orang ini yang masih belum diketemukan. Oh, tinggal 3 orang yang lagi ya. Baik, yang 3 orang lagi itu kalau boleh tahu dari mana saja, Pak? Ketiga orang tersebut pertama dari kloter PLM 20 bernama Bapak Idun Rohim Zain bin Rohim dari embarkasi Palembang yang tadi sudah dijelaskan. Beliau kronologisnya ketika itu terpisah ketika setelah melaksanakan ibadah wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu kira-kira pukul 13.30 setelah wukuf, di mana sebagaimana laporan dari ketua kloternya, Bapak Idun tersebut dinyatakan tidak kembali ke rombongannya dan dilakukan proses pencarian seperti saat ini yang kami lakukan. Yang kedua ada dari SUB 65 Probolinggo, itu nama Bapak Niron Sunarsuna. Ini juga terpisah dari rombongannya ketika yang bersangkutan setelah melaksanakan ibadah jamaah. Dari embarkasi mana Pak Niron ini? Dari SUB 65, Mbak. 65. Dari Surabaya 65. Surabaya ya Pak ya? Surabaya 65. Ya, Surabaya 65. Kemudian yang ketiga ada dari KJT 10 bernama Bapak Suharja Ardi. Suhardi? Yang bersangkutan juga sama Suharja Ardi. Suharja Ardi. Ya, itu dari KJT 10
embarkasi Kertajati Kloter 10. Yang bersangkutan juga menurut informasi dari Karom, Ketua Rombongan dan Ketua Kloter, yang bersangkutan terpisah ketika berada di Arafah menjelang wukuf. Yang bersangkutan diantar istrinya ke kamar mandi atau ke toilet di Arafah. Nah, setelah ditunggu ternyata tidak kunjung kembali. Nah, itu tempat yang bersangkutan pun sudah kami cari dan kami adakan penyisiran di sekitar tempat itu. Sampai saat ini masih terus berlangsung, Mbak. Proses pencarian, kami mohon doanya. Semoga dalam waktu dekat ada info terkini tentang ketiga jamaah tersebut. Baik, Pak Harun, kita semua tidak mau ini terjadi. Namun apabila waktu haji sudah selesai, musim haji sudah selesai, namun yang bersangkutan masih belum ditemukan, bagaimana, Pak? Proses pencarian terus, Mbak, tidak kita hentikan dan terus kita, bahkan saat ini kami sudah perluas objek penyisiran, seperti kami laksanakan juga pencarian di rumah-rumah sakit yang berada di Jeddah sampai yang berada di kota Taif, Pak. Tim kami sudah bergerak ke sana dan begitupun hari ini pun kami baru kembali dari rumah sakit lagi seperti Rumah Sakit An-Nur, Rumah Sakit King Abdullah dan lain sebagainya. Dan ketika nanti proses haji ini selesai atau juga dinyatakan jamaah kembali, di sini kita ada kantor perwakilan kita yang terus mengupayakan itu, Mbak. Jadi tetap terus berlangsung dan tetap kita cari sampai mudah-mudahan ada titik terang. Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, Mbak, agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Harun, untuk keluarga yang masih menanti anggota keluarganya yang hingga saat ini masih hilang, bisa menerima informasi atau mengontak kemana, Pak, untuk mendapatkan informasi yang tercepat? Untuk informasi kita sudah koordinasi terus, dalam hal ini melalui Ketua Kloter, kemudian Ketua Kloter melalui Ketua Rombongan juga berkoordinasi langsung dengan Ketua Regu, dan Ketua Regu itu langsung kepada istri yang bersangkutan yang ada di Kloter itu, dan juga langsung berhubungan dengan pihak keluarga. Dan kami juga berkoordinasi instan, Pak, dengan keluarga maupun juga dengan pihak Kloter melalui petugas-petugas yang ada di Kloter tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Harun Al-Rashid telah bergabung bersama kami di iNews Prime, dan semoga ketiga jemaah yang hingga saat ini masih hilang segera ditemukan. Pemirsa, bisa berangkat haji tentunya menjadi impian setiap muslim. Namun daftar tunggu yang lama dan biaya yang tinggi membuat tidak setiap muslim mampu. Kendala itulah yang memicu semangat pasangan suami istri di Purbalingga, Jawa Tengah untuk tetap berangkat ke Baitullah menggunakan sepeda. Ratusan komunitas pecinta sepeda di Purbalingga, Jawa Tengah tumpah ruah di ruas jalan di Kecamatan Bukateja. Mereka ikut gembira mengantarkan Arif Mulyono dan Nur Laili, pasangan suami istri, untuk berangkat haji. Pak Sutri yang sehari-hari berjualan martabak ini berangkat haji tidak menggunakan pesawat, namun memilih menggunakan sepeda. Arif dan istrinya memilih bersepeda ke Mekah karena ingin haji tanpa menunggu antrian sangat panjang. Segala kebutuhan yang diperlukan sudah dipersiapkan, mulai dari sepeda, paspor, obat-obatan, hingga tenda dan kompor portable. Alasannya kenapa? Karena kalau ke Merak terlalu lama apa gimana? Antrinya? Dan termasuk juga mungkin terlalu ini ya, kalau ini terlalu biayanya terlalu tinggi. Terus antrinya juga lama gitu ya, Bu ya? Iya. Oh ya, harapannya apa? Arif merancang perjalanannya sejauh 8.000 km melewati Singapura, Thailand, Myanmar, Uni Emirat Arab, hingga ke Mekah. Perjalanannya akan ditempuh selama 8 bulan dan tiba di Mekah sebelum musim ibadah haji. Pergi ke Tanah Suci untuk berhaji tidak lengkap jika tidak membeli buah tangan untuk keluarga di tanah air. Pasar grosir Kakiyah jadi salah satu lokasi yang diburu oleh para jemaah haji dari berbagai negara. Pasar Kakiyah, pusat grosir oleh-oleh yang terletak di distrik Kakiyah, Kota Mekah, Arab Saudi, tak pernah sepi pengunjung. Di musim haji, para jemaah selalu mendatangi pasar ini untuk berburu oleh-oleh. Berbagai ragam oleh-oleh tersedia di pasar grosir yang berjarak sekitar 9 km dari Masjidil Haram. Tak hanya jemaah Indonesia, jemaah haji dari berbagai negara pun banyak yang mengunjungi pasar Kakiyah yang dikenal surganya oleh-oleh.
ada sajadah, tasbih, sama itu gantungan kunci kayak gitu. Harganya murah-murah, standar lah, lumayan lah. Ya harus pinter-pinter nawar sih kalau mau kesini. Barang sih lumayan bagus-bagus, cuman dari segi harga hampir sama aja tuh. Miring-miring dikit. Kenapa pilih kaki ya, Bu? Cuman pengen tahu aja. Katanya murah-murah gitu, jadi pengen tahu aja kayak gimana. Katanya kan kayak Tanah Abangnya Indonesia gitu. Untuk dapat menuju ke pasar ini, para jemaah bisa menggunakan jasa taksi dengan biaya sewa sekitar Rp30 atau dengan menggunakan bus kota Mekah yang dibanderol hanya Rp5. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Kader PD Perjuangan Effendi Simbolon dipanggil Dewan Kehormatan DPP PD Perjuangan terkait pernyataan dukungannya ke Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda.